Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 9. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Kami beranggotakan Ana Anggraini, Triani, Deni Widi Arianto, Dani Erwanto, Desta Herianto. Dengan fasilitator Bapak Edi Sutanto dan pengajar praktik Ibu Laili Endah Wulansari. Kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang analisa studi kasus. Ruang kolaborasi modul 1.4 adalah hasil eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kasus pertama. Sabrina hari itu bangun terlambat, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Dalam ilustrasi tersebut, posisi Pak Lukman yang pertama adalah posisi penghukum pertataan Pak Lukman adalah sebagai berikut. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai. Indikator, menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi menghardik. Posisi Pak Lukman yang kedua adalah pada posisi pemantau. Pernyataan Pak Lukman sebagai berikut. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator, bertindak sesuai peraturan, nada suara datar, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Pertanyaan yang kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman akan menegur dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pertanyaan Pak Lukman yang diakukan ke Sabrina misalnya. Sabrina, mengapa kamu terlambat dan memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah kamu tahu dengan keyakinan kelas? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Pertanyaan ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah nilai disiplin, nilai keseragaman, nilai tanggung jawab, dan nilai kebersamaan. Pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
Pak Lukman telah menegakkan peraturan disiplin sekolah sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Pak Lukman sebaiknya mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan metode restitusi. Kasus kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti sebagai posisi manajer, karena Bu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah Dino dan Anton. Pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan pertama yaitu pernyataan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, bisakah Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif? Penguatan kedua dengan menanyakan apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang Anto terlepas? Penguatan yang ketiga yaitu menanyakan kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan ketiga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai yang pertama adalah bertanggung jawab, Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nilai yang kedua adalah nilai saling menghargai. Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nilai ketiga adalah saling menghormati. Pada akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nilai keempat adalah nilai mandiri. Dino bersedia untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru tata busana.
Demikian ulasan dari studi kasus kami, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan.